untuk melakukan pemupukan. Kemudian ini jalurnya adalah ke jerigen pupuk ataupun ke media pemupukannya. Untuk sahabat ketahui ya, untuk sistem penyebaran itu harus menggunakan perekat ya untuk tanaman semangka. Dikarenakan kalau kita tidak menggunakan perekat itu nanti akan mudah. Kawan-kawan, saatnya membuka open benih kita yang kita open selama 40 jam. Saat dibuka belum tumbuh, jangan panik ya, jangan panik, tenang saja. Nanti pasti tumbuh, ikuti caranya saja. Sekarang sahabat lihat, ini benih yang tadi tidak tumbuh, sekarang sudah tumbuh semua ya. Jadi simak video ini hingga selesai, semoga kawan-kawan bisa mengerti ya. Ini adalah tahapan dasar tanam semangka untuk yang bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ayah TV, berjumpa lagi di tahapan dasar tanam semangka. Video ini sambungan dari video yang pertama yang sudah saya buat ya, untuk dasar-dasar tanam semangka. Saya membuat video ini berdasarkan permintaan dari kawan-kawan untuk pemula ya, yang biasanya masih belajar seperti kami. Jadi ini sambungannya. Baik kawan, setelah video yang lalu kita berbicara tentang pupuk dasar dan juga persiapan semai benih dan lahan. Untuk kali ini kita mempersiapkan untuk pindah tanam dan juga perawatan benih. Baik kawan, yang pertama adalah posisi dari lubang dan juga penempatan pipe titik atau selang drip. Untuk di episode kali ini saya menggunakan pipe titik yang sudah ada lubang ya. Jadi ini sudah ada lubangnya sekitar 15 cm jarak antar lubang. Ini lubang, kemudian ini juga lubang. Dan kemudian untuk perawatan dari kanan kiri bak-bakan saya menggunakan sistem racun rumput. Jadi kawan-kawan, ini kemarin sudah saya racun untuk rumputnya. Biasanya saya lotari ya, tetapi kali ini kita racun dikarenakan takut ya, seperti sahabat sudah lihat, sudah cuaca sudah gelap, biasanya banyak hujan seperti ini. Jadinya kita tidak melakukan lotari. Kenapa kita tidak melakukan lotari di kanan kiri bedengan biasanya kita lakukan? Takutnya kikisan daripada air ini akan merusak bak-bakan atau batas yang sudah kita buat. Tetapi nanti kita akan tetap melakukan proses 5 piring ya. Jadi 5 sejajar, 1 menutup. Nanti akan saya jelaskan di fase berikutnya. Yang jelas fase ini saya melakukan peracunan rumput. Jadi untuk raciannya nanti saya buatkan videonya ya. Kawan, ini racun ini tidak mengganggu, walaupun nanti nempel di plastik, jadi tidak mengganggu tanaman. Baik, selanjutnya kita simak. Setelah ini semua sudah siap ya untuk penyambungan selang dan lain-lain, sahabat bisa melihat video saya sebelumnya, nanti saya sertakan linknya di kolom komentar. Untuk jarak lubangnya sekitar 70 cm ya, jarak per lubang. Kemudian untuk jarak bedengannya saya buat lebar, yaitu 6 meter. Proses selanjutnya adalah proses buka open ya. Untuk benih ini kita open selama 42 jam. Jadi kawan-kawan, untuk buka open saat seperti ini, sahabat jangan takut ya bila belum ada pucuk ataupun belum nampak tumbuh daripada biji benih kita. Itu jangan takut, biarkan saja. Ikuti saja prosesnya dengan benar, biar benih yang sudah kita semai dengan susah payah ini, kita beli dengan mahal ini, bisa tumbuh bior. Jadi kawan-kawan, seandainya sudah di open, sudah disemai, tetapi belum tumbuh, saya ingatkan sahabat jangan panik. Ikuti saja video ini, semoga membantu ya. Sebelumnya sahabatku persiapkan dulu rumah benih untuk proses pindah tanam, kemudian alas dan letakkan poradan di bawahnya ya, untuk mencegah benih kita dari serangan semut ataupun berbagai macam serangga. Jadi seperti ini detailnya. Persiapkan rumah benih, kemudian persiapkan juga alasnya, kemudian buka separuh saja sebab kita akan melakukan open luar.
Artinya kita open lagi benih yang belum tumbuh tadi. Sahabat perhatikan, ini rumah benih yang sudah saya siapkan untuk meletakkan benih-benih semangka yang sudah kita semai. Kemudian tahapan berikutnya susun dengan letak berdasarkan varietas. Jadi kawan-kawan jangan meletaknya bercampur antara berbiji, non biji atau lain varietas sesama non biji ya. Seperti ini. Sahabat, susun rapi ya. Tahapan berikutnya adalah proses open luar. Untuk benih ini saya open luar itu 1 malam lebih daripada setengah hari. Jadi 1 malam penuh kemudian setengah hari. Karena setengah harinya kering sangat, kita lakukan penyiraman. Jadi dibuka di siang hari, kemudian disiram, dispray saja ya, di atasnya dispray saja, kemudian ditutup kembali. Jadi jangan dibuka terus, setelah ini tutup kembali. Seperti itu kawan prosesnya. Kemudian tempo 1 hari, kawan-kawan bisa membuka terus ya. Benih kita masih adalah 1-2 yang belum tumbuh, seperti yang sahabat lihat, tapi rata-rata semua sudah tumbuh. Jadi sistemnya untuk mengebiorkan itu adalah open dalam dan open luar. Open dalam artinya open setelah proses peletakan biji benih selama 40 jam. Kemudian open luar itu open yang kita lakukan di luar atau di rumah benih. Rumah benih ini kan kita tutup dengan plastik. Jadi kita tutup saja, kemudian proses penyiramannya semasa kelopak daripada biji-biji benih belum membuka, sahabat lakukan penyiraman di atas saja ya, dispray saja. Nanti akan merangsang biji benih yang lambat tumbuh. Jadi hasilnya pun memuaskan ya kawan-kawan. Seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, itu benih semangka varietas apa saja tetap tumbuh ya. Asal kita menggunakan cara yang betul. Setelah semua dirasa sudah siap ya, kawan-kawan bisa kemas semua peralatan, baik itu traktor ataupun alat-alat lainnya. Kemudian saat ini juga persiapkan dari segi obat-obatan. Obat-obatan ini penting untuk menunjang keberhasilan kita dalam melakukan budidaya tanam semangka, baik media untuk melakukan penyepraian dan juga persiapkan pengobatan untuk persiapan pokok yang sakit ataupun ada masalah ya. Jadi untuk obat-obatan saya sarankan yang pertama yang harus disiapkan adalah pengobatan untuk bercak maupun bintik pada daun setelah proses pindah tanam. Kemudian fungisida, kemudian pupuk daun dan juga racun serangga ya. Racun kulat, racun serangga harus disiapkan baik yang melalui kontak ataupun yang media serbuk bancuh dan lain-lain ya. Jadi itu penting, sahabat harus mempersiapkan semuanya, terutama fungisida. Fungisida ini penting karena kita akan memakainya atau sering kita gunakan, dan ini adalah bentuk-bentuk daripada pupuk daun ataupun media spray yang kita gunakan untuk penambahan unsur-unsur pada daun. Untuk sahabat ketahui ya, untuk sistem penyeberangan itu harus menggunakan perekat ya untuk tanaman semangka. Dikarenakan kalau kita tidak menggunakan perekat itu nanti akan mudah larut. Apalagi kawan-kawan melakukan penyeberangan di siang hari atau di pagi hari ya. Jadi terlarut oleh sinar matahari. Pengobatan ini penting. Antara pengobatan dan pemupukan itu akan menunjang keberhasilan dalam melakukan budidaya tanam semangka. Jadi persiapkan dulu obat-obatannya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kawan yang menggunakan sistem penyiraman melalui selang drip. Yuk kita ikuti video ini terus. Sahabatku, untuk tanam semangka, sahabatku juga harus mempersiapkan atau memperkirakan air yang akan dipakai. Ini air kita buat ataupun kita persiapkan sangat banyak ya, karena kita menanam itu bukan sedikit, jadi banyak. Lebih dari 80 gulung mulsa. Kemudian sahabatku persiapkan alat untuk penyedotan ataupun engine ya, bisa dengan alkon juga bisa dengan engine. Jadi ini alat saya untuk melakukan penyiraman dengan media
selang drip atau kocor selang drip ya. Jadi kita akan membahas cara memupuk dengan media selang dripnya. Yang akan kita lakukan adalah penyiraman tanaman semangka dengan cara pipe drip atau selang drip. Dan yang sahabat lihat ini adalah penyedot untuk pipe seduhnya ya, ataupun selang yang masuk ke dalam air. Di bawah sana harus ada filter ya untuk menyaring. Kemudian sahabat bisa sambungkan ke blower seperti ini. Kemudian untuk penyambungan pemupukan, sahabat jangan disambungkan di atas blower ini ya, atau di sini. Ini adalah pipe yang keluar ya, ini keran, stop keran yang keluar ke lahan. Jadi posisi dari penyedot ini harus di bawahnya ya. Kalau di atasnya sini nanti bukan nyedot tapi akan keluar airnya. Jadi sahabat perhatikan, bisa di sini, bisa juga di sini ya. Kalau di sini resikonya adalah bocor atau masuk angin. Nanti kalau bocor dia tidak akan menyedot ya. Jadi ini pipe ini tidak akan keluar air kalau bocor. Jadi sahabat perhatikan, buatlah satu keran di sini, stop keran untuk melakukan pemupukan. Kemudian ini jalurnya adalah ke dirigen pupuk ataupun ke media pemupukannya. Paham ya? Jadi ini adalah blower untuk menyedot air. Dia pusing ya. Karena kita menggunakan pompa, jadi seperti ini bentuknya. Kalau kita menggunakan alkon ya, sama saja. Ini alkon yang ini pipe yang masuk alkon atau paralon ini masuk alkon. Kemudian buatlah di sini. Jangan dibuat di pipe yang keluar. Jadi stop keran yang keluar ke lahan. Jadi dibuat stop keran kecil untuk menyedot itu yang masuk ke air. Detailnya seperti ini. Kawan saat akan memupuk bisa membukanya seperti ini ya. Kemudian setelah pupuk siap dilakukan pemupukan, kan bisa ditutup lagi. Nah seperti ini. Karena ini jaraknya jauh, saya buat dua ya. Jadi di luar saya buat juga pemupukannya. Jadi seperti ini. Ini adalah selangnya. Pemupukan saya lakukan di luar. Untuk ini adalah paralon yang keluar ke lahan. Kita jelaskan detail ya, agar sahabat bisa mengerti. Nah, ini adalah sambungan dari tadi ya. Kemudian ini adalah tempat pengisian air. Kalau ini bisa dilakukan di atas stop keran ya. Paham ya? Jadi di sini kita buatkan stop keran lagi untuk membuka tutup pupuk yang kita siramkan ke lahan. Kemudian di fase ini kawan-kawan juga mempersiapkan adalah kalau menggunakan sistem siram kohe, saya persiapkan kohe tai ayam yang sudah difermentasi. Jadi ini kohe yang sudah lama sekali akan saya tukar ke kohe yang baru. Caranya nanti setelah ini dibuang semua, kemudian kawan-kawan masukkan kohe yang sudah difermentasi, kemudian dibikin lubang ya, dengan pisau pun bisa. Jangan banyak sangat, nanti kalau banyak dia keluar. Jadi setakat dia menyedot saja atau meresap saja. Kemudian masukkan ke bak ini dan diisi air melalui stop keran. Paham ya? Baik kawan, ini dulu video yang saya bisa berikan untuk dasar-dasar tanam semangka. Semoga bisa dipahami untuk persiapannya dan membantu sahabatku semua dalam berbudidaya semangka.